saat ini. Untuk melepaskan kerinduan kepada Anda semua. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, kalau saya mendengarkan atau belajar tentang, kalau dulu Papua kan disebut Pulau Irian ya, Irian Barat. Kalau belajar tentang Pulau Irian, Irian Barat, saya seakan-akan merasa seperti Irian itu suatu negeri antah berantah bagi saya ya. Karena begitu jauh dan tidak bisa dijangkau, dan juga kita tahu kami yang tinggal di kota besar itu kalau mendengar cerita tentang situasi Irian pada waktu itu, di luar bayangan sama sekali, tidak sesuai dengan kehidupan kami yang ada di Pulau Jawa. Jadi seakan-akan itu Irian ini ya tidak terjangkau lah ya. Tetapi setelah pelayanan Tuhan ternyata begitu luar biasa, begitu baik, dan membawa saya, mengizinkan saya untuk datang ke Papua untuk pelayanan. Ternyata Papua mempunyai satu kenangan tersendiri dalam hati saya. Ya, saya sudah keliling kemana-mana, ke pulau ini, ke pulau itu. Tapi saya tidak bisa mengingkari atau membohongi diri saya sendiri bahwa Papua itu mempunyai satu kesan tersendiri bagi saya. Papua di mana aja, ya Fak-Fak, ya Nabire, ya Jayapura, semuanya di situ yang pernah saya datangin. Ya, karena itu ketika saat ini saya boleh berada di tengah-tengah Anda, saya tuh merasa gimana gitu ya perasaannya ya, aduh melo banget rasanya kayak gitu ya, terasa ya terharu karena boleh ketemu dengan Anda lagi, karena saya sempat berpikir sih, ini situasi seperti ini kayaknya nggak mungkin lagi lah ke Papua ya, nggak mungkin lagi lah ketemu dengan saudara-saudariku yang di sana karena situasi-situasi seperti ini. Nah, tetapi ternyata hari ini kita boleh bertemu. Jadi saya sungguh bersyukur. Saya juga merenungkan mungkin bagi banyak orang, bahkan bagi saya sendiri pada waktu awal mula masuk di dalam situasi pandemi ini ya, pada sekitar bulan Maret kita kan mulai, kalau Surabaya mulai lockdown-nya itu ya bukan lockdown sih, tapi kita mulai hentikan semua kegiatan itu pertengahan Maret. Sebelumnya sudah mulai gonjang-ganjing tentang virus corona di negara mana, di kota-kota mana di Indonesia. Itu saya berpikir bahwa pasti kita ini, termasuk saya ya, bukan cuma saya, tapi semua orang Katolik juga, termasuk murid-murid SEP, termasuk para umat di persekutuan doa, ya pasti akan mengalami suatu situasi yang sangat menyedihkan. Menyedihkan dalam arti kata apa? Waktu itu pikiran saya menyedihkan karena tidak bisa lagi bersekutu, karena tidak lagi bisa bertemu. Menyedihkan karena pasti iman kami ini akan semakin lama semakin lemah dan akan menjadi terpuruk seperti itu. Itu gambaran-gambaran pada waktu awal. Belum lagi kekhawatiran diri saya pribadi, karena suami saya itu masih bekerja aktif ya, dan dia bekerjanya di bidang apotek. Jadi saya membayangkan itu kan bagian orang sakit segala macam ya. Setiap kali kalau dia pergi saya takut, kalau dia pulang saya takut, saya khawatir. Itu situasi pada awal mula. Tapi luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di sini tampaknya apa yang dikatakan ketika para rasul mengalami Roh Kudus turun atas diri mereka dan mereka kemudian mengalami hidup yang diubah. Pada saat-saat seperti ini,
kuasa Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus itu sungguh-sungguh sangat bekerja secara nyata. Bekerjanya bagaimana, saudara? Masing-masing pribadi pasti mengalami pengalaman-pengalaman yang tersendiri, ya, secara pribadi atau personal. Tetapi secara umum, saya boleh mengatakan kepada Anda dan bersaksi kepada Anda bahwa Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada seluruh gereja di dalam situasi masa ini, di mana ada banyak pikiran yang mengatakan pasti ini akan menjadi suatu situasi yang akan negatif, yang akan merugikan untuk perkembangan iman, yang akan merugikan untuk relasi-relasi. Itu semua pikiran diubahkan dan dibarui menjadi sedemikian sehingga pikiran itu bukan cuma dilupakan tapi dihilangkan, dan bukan cuma dihilangkan atau dihapuskan, tetapi dinyatakan secara baru bahwa situasi apapun itu membawa berkat yang berkelimpahan bagi setiap orang yang mau percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan tentang satu tema, yaitu dilahirkan kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua yang aktif, saya nggak mau terlalu pakai kata aktif ya, tapi kita semua yang mencintai dinamika persekutuan doa, yang tergabung di dalamnya bukan cuma sekedar sebagai hadirin ya, bukan cuma sekedar sebagai orang yang datang kemudian nonton, kemudian menilai, mengatakan WL-nya jelek, oh kalau ini WL-nya bagus, suaranya bagus, atau menilai pembawa firman-nya siapa, ya, kok cuman begini, tapi ini loh hebat, ya, seperti itu. Kalau Anda dan saya hadir di dalam persekutuan doa, bukan cuma sekedar sebagai seorang hadirin, seorang penonton, apalagi seorang penilai, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka istilah atau perkataan dilahirkan kembali ini bukan sesuatu yang asing, ya, bukan sesuatu yang tidak kita kenal. Mengapa? Karena dilahirkan kembali itu sebetulnya Anda dan saya alami di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita membaca kembali di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kalau Anda ada kitab suci atau gadgetnya lagi dipakai buat Zoom ya, mungkin bagus sekarang kalau semua pakai gadget. Nah, yang biasa baca kitab suci di HP, sekarang mau tidak mau harus buka kitab sucinya benar-benar ya. Ya, silakan kalau Anda ada kitab suci atau mau hanya mendengarkan, saya akan membacakan pelan-pelan. Dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepada Yesus, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan
Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang tadi saya sharingkan tentang pengertian saya terhadap situasi Pulau Irian pada waktu itu. Saya membayangkan, saya memikirkan, dan saya mencoba memahami dengan pikiran saya sendiri, ya, yang sangat terbatas. Pada siang malam hari ini, kita membaca satu kisah tentang Nikodemus. Dia seorang yang punya kedudukan tinggi di dalam bangsa Yahudi atau di dalam keagamaan. Karena dia dikatakan dia adalah pemimpin agama Yahudi. Dia seorang Farisi. Seorang yang sangat paham dan menguasai Taurat. Dan melakukannya seharusnya. Namun ketika dia mendengar satu istilah dari Tuhan Yesus, kamu harus dilahirkan kembali, dia tidak bisa memahaminya, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena yang menangkap apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai suatu kebenaran itu adalah otak yang sangat kecil, ya. Otak manusia yang sangat terbatas. Otak manusia yang membuat mata yang terbatas tidak dapat melihat sesuatu yang jauh ke depan karena mata yang dimiliki adalah masih mata manusiawi, kedagingannya. Kalau Anda membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 6 selanjutnya, maka Yesus juga mengatakan, yang dilahirkan dari daging, maka dia juga hidup karena oleh daging. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi bagi orang-orang yang mengalami kelahiran baru, seharusnya kita bisa memahami sesuatu yang tadinya kita tidak bisa pahami itu dengan lebih jelas dan lebih benar. Saudara, apa yang dimaksud dengan kelahiran baru? Kalau Anda dan saya sebagai umat yang tadi saya katakan, yang rajin bersekutu di dalam persekutuan doa, yang rajin ikut di dalam seminar-seminar pembaruan karismatik Katolik, atau kita mengatakan bahwa kita mengalami pembaruan karismatik Katolik, atau ada orang mengatakan ini adalah umat PKK, umat karismatik, kita adalah umat pembaruan karismatik, tapi kita adalah umat Katolik. Istilah kelahiran baru seringkali dipahami dengan setelah orang mengalami pencurahan Roh Kudus, kemudian dia mengalami suatu semacam pengalaman, ya, setelah didoakan dia mendapatkan suatu pengalaman, lalu dia segera berubah menjadi sesuatu yang berbeda, ya, menjadi orang yang berbeda. Ada yang mengatakan jadi senang berdoa, ada yang mengatakan jadi senang membaca kitab suci, jadi tertarik pada lagu-lagu rohani, senang persekutuan doa, senang misa, semoga seperti itu, saudara. Tetapi sebetulnya yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes ayat bab 3 tadi, ayat 3, dilahirkan kembali, ini berbicara tentang pembaptisan, sakramen pembaptisan. Yang di dalam gereja Katolik, sakramen pembaptisan ini kita dibaptis dengan air dan menerima Roh Kudus. Hari ini kita merayakan pesta Santo Yohanes Pembaptis. Dia adalah pembaptis dan dia membaptis dengan air yang disebut dengan baptisan pertobatan. Dan dia mengatakan bahwa dia yang akan datang kemudian, yaitu Sang Mesias, yaitu Yesus sendiri, dia yang akan membaptis kamu dengan Roh
Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Anda dan saya mengalami pembaptisan, menerima sakramen pembaptisan dalam gereja Katolik, rahmat sakramen pembaptisan yang penuh. Anda dan saya disucikan, diampuni segala dosanya, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah Bapa. Kita menjadi orang yang sungguh berpusat kepada Yesus sebagai Tuhan, dan hidup kita dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda mau merenungkan berapa banyak pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian baru yang Anda terima pada saat ini atau setelah Anda dibaptis, dan kemudian diperbaharui setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, ya, setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, maka kita semakin sadar kembali menghayati rahmat sakramen baptis itu, sehingga banyak sekali pemahaman-pemahaman baru yang kita peroleh yang mungkin dulu kita tidak pernah memahaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu betapa pentingnya kelahiran baru itu. Dan betapa kita tidak bisa mengabaikan atau membiarkan begitu saja. Betapa kita tidak bisa mengatakan bahwa itu suatu pengalaman yang sudah lama. Pengalaman ketika saya dibaptis saat bayi dan saya tidak merasakan apa-apa. Malah ada yang mengatakan setelah dewasa, dia mengatakan kepada orang tuanya, siapa yang minta aku tidak pernah minta dibaptis menjadi Katolik. Mama papa yang membaptis aku waktu aku masih bayi. Aku tidak bisa memilih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kemarahan ada pengalaman-pengalaman orang yang berpikir seperti itu atau bahkan sempat mengutarakan seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya mengajak Anda, saudara-saudariku yang saya cintai, yang berada di tanah Papua, mari saudara, meskipun Anda dibaptis bayi, meskipun Anda dibaptis sekian puluh tahun yang lalu, meskipun Anda dibaptis beberapa bulan yang lalu, nah mungkin 3 bulan ini ya, lebih pasti Pak, mungkin Natal yang kemarin, ya Natal tahun 2019, saudara yang dikasihi Tuhan, rahmat kelahiran baru ini sungguh-sungguh tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Dan saya ingin mengatakan, saya tidak tahu di sini ada orang muda, tapi kalau saya mengatakan ini kepada orang-orang yang sudah terbiasa di persekutuan doa, tampaknya cuma sekedar sebagai suatu pengetahuan yang lewat, ya. Tetapi saudara, saya boleh tetap mengatakan, mengapa? Karena mungkin kita punya kenalan orang muda yang lain, anak-anak kita yang masih muda, teman-teman kita ya yang mungkin masih muda, yang punya pikiran-pikiran yang Katolik, tetapi karena sesuatu hal, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kemudian dia dengan mudah sekali menggantikan agama, ya, menggantikan pembaptisannya itu ya dengan apapun juga, saudara, dengan segala hal-hal yang sebetulnya, ya saya tidak bisa mengatakan itu tidak berarti ya, karena bagi pribadi-pribadi mungkin itu sangat berarti. Tetapi jangan lupa bahwa pembaptisan, rahmat sakramen baptis ini tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Dan Anda dan saya telah menerima dan mengalaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun kita juga mengalami di dalam kehidupan kita. Ternyata di dalam perjalanan hidup, ya, ada begitu banyak pengaruh, ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak permasalahan yang seringkali membuat orang lupa akan besarnya kasih karunia Allah dan rahmat sakramen ini. Seringkali menjadi lupa. Seringkali kemudian merasa apa gunanya semua ini?
Bahkan mungkin ada yang mengatakan, apa gunanya aku dibaptis? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak boleh marah pada orang-orang yang seperti itu. Apalagi pada masa sekarang, ya, masa situasi COVID ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mungkin ada banyak orang yang dalam keadaan marah. Mungkin ada banyak orang yang merasa bahwa tidak ada gunanya semua ini. Saudara, Anda dan saya yang merasa justru kekuatanku karena aku punya iman, karena Tuhan berikan rahmat ini kepadaku. Mungkin bagi banyak orang hal ini belum dialami oleh mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak Anda sebelum kita sadar untuk apa sih kita bersekutu pada malam hari ini, maka saya mengajak Anda untuk terlebih dahulu merenungkan bagi diri kita masing-masing. Saudara, tadi saya membuka renungan ini dengan sharing pernyataan bagaimana keadaan saya pada saat mulai memasuki masa pandemi ini, ya. Ya, bukan memasuki masa pandemi, ya pokoknya mulai mesti lockdown, mesti stay at home, mesti segala kegiatan dilakukan di rumah. Saya sudah sharing tentang perasaan saya pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada berapa banyak orang yang mengalami juga ketertekanan, keterpurukan karena situasi ini. Beberapa waktu yang lalu, anak saya cerita, dia tidak tinggal di Indonesia, tapi kita cerita-cerita begitu, lalu dia bilang ada salah satu kenalannya, sudah tua ya, mungkin seumur saya lah ya, wanita, dia mengatakan, ibu itu masuk rumah sakit, kena sakit sesuatu, ya, tapi bukan COVID, ya, kena sakit sampai akhirnya masuk rumah sakit. Ketika diperiksa ternyata diakibatkan karena dia stres. Nah, stres dalam situasi masa ini. Lalu mulai ditanya kan, kenapa kok stres? Lalu dia bilang, sekarang mesti tinggal di rumah. Padahal dia adalah seorang yang sangat senang pergi jalan-jalan. Senang pergi ke mall-mall, ya, ke kota-kota besar di kotanya, senang lihat-lihat, senang belanja, senang diam-diam setiap hari itu duduk di kafe, ya, untuk minum kopi dengan teman-temannya, ngobrol-ngobrol. Semua itu seketika oleh pemerintah dihentikan, begitu ya, dihentikan seketika. Ternyata itu membuat dia stres, sehingga muncul sebagai bentuk penyakit-penyakit. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak orang mengalami hal-hal seperti itu? Bukan cuma karena tidak boleh pergi. Ada orang yang masih boleh pergi. Karena apa? Karena kantornya tidak tutup, ya, karena kantornya masih beraktivitas. Jadi pegawainya masih harus aktivitas sehari-harian. Jadi mesti pergi ke kantor setiap hari. Itu pun juga jadi stres. Kenapa stres? Karena takut nanti kalau ketularan. Nah, saudara. Jadi kita lihat bahwa situasi ini kita tidak bisa lagi jadikan kita pikirkan hanya di dalam satu sisi saja, ya. Berbagai macam sisi, berbagai macam bidang kehidupan itu ternyata bisa membuat orang terkena dengan akibatnya. Namun kembali saudara, saya mengajak Anda sambil mengajak diri saya sendiri untuk kembali menyadari bahwa aku tidak pernah sendirian. Aku adalah orang-orang yang selalu disertai oleh Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang mampu membalikkan segala sesuatunya menjadi baru, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita terus-menerus berdoa dari awal mula terjadinya semua ini. Dalam setiap misa streaming, para imam, bapak uskup, bahkan kita semua selalu berdoa untuk supaya pandemi ini segera dihilangkan dari muka bumi. Saudara, kita sudah menunggu 3 bulan, kita menunggu 3 bulan. Apakah ada yang berpikir, wah, Tuhan ini tidak ada ya. Kita sudah berdoa setiap hari,
doa Rosario Laudato Si setiap hari, kita doa apapun juga ya saudara, tapi ternyata di Surabaya makin parah ya, katanya itu grafiknya hitam, katanya seperti itu, makin parah dikatakan. Apakah ada yang berpikir sia-sialah doaku? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan mengajarkan bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Tetapi mengapa kalau sampai saat ini situasi masih boleh terjadi? Pasti Tuhan akan berbicara sesuatu, baik kepada perorangan maupun kepada seluruh umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak di antara kita yang justru bisa melihat mutiara-mutiara indah, bisa melihat berkat-berkat besar yang Tuhan nyatakan pada saat stay at home ini. Pada saat kita harus mengalami situasi seperti ini. Ada begitu banyak orang, termasuk pasti Anda dan juga saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya saya mau bersaksi ya, saya sebetulnya sudah bersaksi di tempat lain, tapi ya mungkin Anda belum pernah dengar ya. Suami saya mengalami sakit ya pada tahun 2012 pada waktu itu ya, diperiksa dokter dan ternyata ketahuan dia mengalami sakit sesuatu darahnya ya leukemia seperti itu. Tahun 2012. Sejak itu kemudian dokter memberikan obat yang harus dia minum setiap hari. Jadi dia minum terus obat ini sejak tahun 2012, terus diminum setiap hari. Pada waktu mulai awal-awal Maret itu, obatnya sudah tinggal sedikit, ya tinggal separuh botol gitu. Nah, lalu kita mulai cari obat kan, karena ini obat harus diminum, kita mulai cari obat. Ternyata obat ini kosong, tidak lagi ada di Indonesia. Nah, mulai kan keraguan. Mengapa terutama keraguan dari pihak saya? Karena penyakit itu sebetulnya justru bukan menyerang ya, menyerang ini ya, ketahanan tubuh ya. Jadi butuh kekebalan tubuh yang betul-betul fit seperti itu. Obat ini berguna untuk terus menjaga daya tahan tubuhnya. Saya berpikir dalam situasi seperti ini, dia masih aktif bekerja, apa yang terjadi? Saudara, kekhawatiran mulai muncul kan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Berusaha begini, berusaha begitu. Saudara, tapi satu saat kemudian saya minta doa ke teman-teman ya. Mereka berdoa untuk kami. Tiba-tiba suami saya mengatakan begini, sudah kita nggak usah cemas, sudah ya. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Waktu saya mendengar dia mengatakan, kita berserah penuh kepada Tuhan, pada saat itu yang saya percaya bahwa itu adalah memang firman Tuhan yang dia sampaikan ya. Kita berseru kepada Tuhan. Ya bukan firman siapa ya namanya, pokoknya sesuatu lah yang sangat menyentuh saya. Pada saat itu juga, maka saya pun merasakan sukacita dan damai di hati. Oke, kita berserah penuh kepada Tuhan. Pada saat berserah penuh kepada Tuhan, pikiran yang tadi kacau, pikiran yang tadi tidak bisa berpikir dengan jelas dan terang, kemudian saya mengatakan, gimana kalau kamu mulai periksa darah? Ya, periksa darah lagi, kemudian datang ke dokter ya untuk dicek, dilakukan, semua itu dilakukan. Nah, ternyata setelah melihat hasil periksa darahnya, normal ini. Dokter mengatakan seperti itu. Jadi tidak usah lagi minum obat yang selama 8 tahun diminum. Tidak usah lagi. Cukup minum vitamin ini. Ya. Masih ada keraguan toh di dalam hati? Maka hasil darah ini kami kirim ke luar negeri, karena ada kenalan di sana, ke dokter yang ahli juga.
Ketika dibaca, pendapatnya juga sama. Ini normal. Tidak usah lagi minum obat itu. Dikatakan seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, pada saat di mana manusia sudah terjepit, sudah tidak bisa punya daya lagi, sudah tidak bisa punya jalan keluar seakan-akan. Ya. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, siapa lagi, saudara? Banyak orang yang mau menolong pada waktu itu. Ada yang mau kirim dari luar negeri. Biaya mahal, tidak peduli dikatakan seperti itu. Tapi toh tidak bisa, tidak ada jalan. Saudara, kepada siapa Anda dan saya mau menggantungkan diri pada saat seperti ini, kalau bukan kepada Tuhan? Dan siapa yang memberikan pencerahan ini kepada Anda dan saya, kalau bukan Allah Roh Kudus yang menceritakan dan mencelikkan? Kalau dulu saya mengalami peristiwa seperti yang saya alami saat ini, mungkin saya bilang, oh kebetulan, ya, karena memang sudah waktunya sembuh, karena memang sudah waktunya normal hasil darahnya. Kebetulan itu terjadi. Tapi Roh Kudus membukakan mata iman kami, sehingga kami tidak bisa berbuat lain selain hanya memuji dan memuliakan Tuhan yang sungguh luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan bekerja secara luar biasa, saya tidak ingin mengikat perhatian Anda hanya pada kesembuhan saja, saudara. Karena Tuhan bekerja bukan cuma dalam hal kesembuhan, tapi Tuhan bekerja di dalam seluruh apa yang Dia mau bekerja. Untuk apa, saudara? Untuk mendatangkan keselamatan bagi setiap orang. Untuk mendatangkan keselamatan bagi Anda dan saya. Saudara, karena itu, mari di dalam situasi seperti ini, jangan kita lengah. Jangan kita membiarkan rahmat ini kemudian menjadi semakin terkikis habis oleh segala hoax, oleh segala situasi, oleh segala grafik yang menaik akibat banyaknya orang yang terkena COVID. Oleh karena kita tahu bahwa ternyata, oh saudaraku, sahabatku, ada anggota keluargaku yang juga terpapar. Saudara, mari saudara, semua itu bisa terjadi. Semua itu sedang terjadi. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Hidup Anda dan hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kudus terus ingatkan kita untuk ayo jangan goyah. Ayo lihat kepada kebesaran Tuhan. Mari kita mempunyai imam agung yang tidak akan pernah mati lagi, yaitu Yesus Kristus. Anda bisa baca di dalam Ibrani 4 ayat 14. Ayat 15, dia adalah imam agung yang juga ikut mengalami penderitaan yang dialami oleh manusia. Saya akan bacakan bagi Anda. Ibrani 4. Ibrani 4 yang ada yang membawa kitab suci. Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Saya akan bacakan bagi Anda. Ayat 14 tertulis demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan
penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara kita yang masih memiliki keraguan-raguan pada saat ini? Atau adakah Anda dan saya pada saat ini merasa bahwa Tuhan sedang berbicara kepada Anda pada saat ini? Kalau Anda masih ragu-ragu, kalau Anda saat ini masih merasa biasa-biasa aja, ya, atau ini Ibu Yudi ngomong seenaknya sendiri, dia tidak tahu penderitaan yang sedang saya alami. Saudara, dimanapun Anda berada, siapapun Anda yang mendengarkan, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan saya yang bicara, tetapi kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa setiap Anda dan saya mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus Kristus, yang juga ikut merasakan apa yang Anda rasakan pada saat ini. Ikut merasakan penderitaan-penderitaan Anda, penderitaan saya. Ketika Anda dicobai untuk mulai goyah, untuk mulai berpikir yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Yesus tahu, saudara. Dan mari dikatakan di dalam surat Ibrani, mari kita tetap berpegang teguh dalam pengakuan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta segala yang ada. Dan akan Yesus Kristus putranya, Tuhan kita yang telah menyelamatkan. Dan akan Roh Kudus yang menjiwai kita dan selalu hidup di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang harus kita pegang teguh. Dan saudara, ini adalah saat yang sangat indah, di mana kita boleh tidak terlalu lagi aktif, ya, tidak terlalu lagi pergi kemana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dulu sebelum ini, waduh, setiap hari saya selalu pergi ke sini, pergi ke situ untuk pelayanan, kan. Sehingga kalau di rumah itu ada piring atau mangkok pecah, saya tidak tahu, ya, tidak tahu karena tidak ada di rumah. Tapi sekarang dalam 3 bulan ini, begitu ada satu gelas pecah atau satu piring pecah, saya tahu karena selalu ada di rumah, ya. Itu situasi yang kita alami, saudara. Tetapi di sisi lain kita harus bersyukur. Mengapa? Karena kita punya banyak waktu untuk terus semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Karena dari pihak Tuhan, Dia selalu mengulurkan tangan untuk menarik kita datang dalam pelukannya. Dan saking kita ini kan sering sibuk, ya kan, pergi sana, pergi sini. Sekarang waktunya kita hening, saudara. Di dalam perayaan Ekaristi, streaming. Ayo, setiap hari kita bisa streaming. Setiap hari kita bisa menerima sabda Tuhan. Kita bisa makan sabda Tuhan itu. Dan sabda Tuhan itu bisa kita hidupi. Jangan kamu menghakimi. Ya Tuhan, ampuni, aku masih punya kebiasaan menghakimi. Siapa yang dihakimi? Mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin anak-anaknya. Maka bertobatlah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ini saat-saat seperti ini, ya saudara. Dan saat-saat ini justru merupakan saat bagaimana kita harus memelihara lahir baru kita itu, ya, memelihara dengan cara berdoa pribadi setiap hari, perayaan Ekaristi, firman Tuhan setiap hari. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kemudian kita pelayanan, mana bisa pelayanan di rumah terus, siapa bilang tidak bisa, ya kan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa lakukan. Kalau ada orang merasa ada kesesakan,
kita telepon melalui WA, kita bisa dengarkan, lalu kita bisa ajak doa, kita berdoa ya saat ini, kita bisa ajak doa. Dan saudara, ada banyak peristiwa ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan melalui Zoom seperti ini. Saya tidak bisa jamah Anda tidak bisa jamah saya, tetapi Roh Kudus, Tuhan yang hidup, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu seperti pada saat ini. Dia sendiri yang jamah Anda. Dia sendiri yang peluk Anda. Dia sendiri yang sembuhkan Anda. Dia sendiri yang urapi Anda dengan urapan yang baru, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena dia sungguh mencintai Anda dan saya. Dan dia menginginkan, sebagaimana yang dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, dia menginginkan seperti yang disampaikan oleh penulis surat Petrus ini, 2 Petrus 3 ayat 18. Hendaknya kamu semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan mengenali kasih karunia-Nya yang sungguh telah kita terima ketika kita menerima sakramen pembaptisan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa semua ini Anda dan saya alami? Karena Tuhan punya rencana. Kita akan memasuki situasi yang mungkin berbeda dengan situasi sebelum adanya pandemi. Orang umum mengatakan ini new normal. Ada yang mengatakan habitus baru. Apapun juga istilahnya, saudara. Tetapi tampaknya memang Tuhan sedang ingin memperbaharui dunia menjadi dunia yang baru, saudara. Apapun itu artinya. Tapi Tuhan menghendaki sesuatu yang baru terjadi. Tuhan menghendaki anak-anak Allah semakin mencintai Tuhan, semakin akrab erat bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menghendaki anak-anak Tuhan yang mengalami cinta Tuhan, tidak cuma separuh-separuh, tidak lagi suam-suam kuku. Mengapa? Karena Tuhan punya rencana memakai Anda dan saya untuk membawa berkat besar bagi orang-orang lain pada masa yang baru ini. Karena itu, saat ini kita harus back to basic. Back to basic. Kembali kepada Tuhan. Kembali pada penyadaran akan rahmat-rahmat yang kita terima. Kembali pada panggilan kita sebagai apapun di dalam hidup utama kita. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, suami, istri, anak, apapun juga. Dan juga kembali kepada penghayatan, pelayanan yang segenap hati. Maka Anda akan melihat bagaimana mujizat-mujizat terjadi di masa yang baru ini. Melalui Anda dan melalui saya. Saudara, mari saat ini kita hening di hadapan Tuhan. Di luar sana, pada jam-jam tertentu, selalu ada suara untuk seperti ini. Mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, dan seterusnya memakai pengeras suara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dulu mungkin kita berpikir, merasa terganggu. Tapi pada masa ini, di mana Tuhan sungguh-sungguh menyatakan bahwa lihat umatku, siapapun mereka, mereka sedang memuji aku. Mereka sungguh menyatakan bahwa mereka membutuhkan aku. Apalagi Anda dan saya, anak-anaknya, anak-anak Allah Bapa di surga. Mari saudara, kita sungguh-sungguh mengheningkan hati dan menyadari akan kehadiran Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang saat ini sedang ada bersama dengan Anda. Alamilah cintanya. Cintanya yang Dia nyatakan dengan nyata pada saat ini. Kalau engkau masih menutup hati,
mengeraskan hati seperti bangsa Israel di Massa dan di Meriba. Mohonlah saat ini kepada Allah Roh Kudus. Nyatakanlah dengan rindu. Aku rindu Allah Roh Kudus. Aku rindu akan Engkau. Aku sungguh rindu akan Engkau. Aku rindu akan Engkau, ya Allah Roh Kudus. Rasakanlah dorongannya pada saat ini. Kalau Anda merasa terdorong untuk berdoa sesuatu, sekalipun suara Anda tidak terdengar, tapi berdoalah di tempat Anda pada saat ini. Nyatakanlah ungkapan hati Anda, kerinduan Anda, kebutuhan Anda. Keinginan-keinginan Anda kalau nanti masa baru boleh terjadi. Seluruh pandemi ini telah terlewati. Apa yang menjadi kerinduan dan cita-cita Anda? Nyatakanlah saat ini kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu, marilah dengan keberanian kita menghampiri takhta kasih karunia Allah, Imam besar agung kita, Yesus Kristus, untuk menerima pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus, kalau kami sudah menyelesaikan persekutuan doa via Zoom pada malam hari ini, kami percaya bahwa setiap pribadi yang hadir di dalam persekutuan doa ini mengalami suatu pembaruan yang dari Engkau sendiri. Mengalami semangat yang baru, sukacita yang baru, inspirasi yang baru, iman yang semakin diteguhkan, karena Engkau hadir secara pribadi dan nyata di dalam kehidupan dan di tempat di mana saudara-saudariku ini berada. Dan Engkau mencintai mereka, dan Engkau menjadikan yang terbaik dalam hidup kami semua dan saudara-saudariku yang ada di Papua ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu tetap dan semakin dinyatakan di tanah Papua, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati.